teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 18 Maret 2020. Buat teman-teman yang baru gabung, ini bacaan harian, general, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan di bawah saya menuliskan deskripsi untuk bacaan hari ini, selain dari judul. Oke, kita mulai dari bacaan pertama, Twin Flame Oracle. We are in this together. You turned my world upside down as well. Hidup kita kemarin berantakan banget, atau mungkin sampai sekarang berantakan tuh upside down ya, kayak dikocok gitu. Karena ini bacaan tentang twin flame, tapi kan kita ingin mengartikannya tidak hanya untuk percintaan, dan ini adalah bacaan umum juga, maka barangkali kita kemarin menghadapi situasi yang membuat kita seperti jungkir balik. Tapi sebenarnya nggak cuma kita, orang lain juga. Jadi jangan baper, intinya jangan baper, karena ya kita sama-sama melampaui situasi yang memang harus dilewati dengan begitu sukar. Saya akan mengambil 2 deck melihat satu waktu. Saya akan mulai dari Lenormand-nya, 3 card yang seperti biasa sebelum kita menambahkan deck yang lain untuk melihat kemungkinan cara interpretasi yang berbeda. Kita lihat kalau dari Lenormand hari ini, gambar anak, gambar bintang, gambar buku. Kata kuncinya adalah sesuatu yang sangat berharga, mungkin ada kaitannya dengan anak, sesuatu yang sangat kita inginkan dan kita harus belajar. Jadi kalau secara sekilas 3 kartu ini mengatakan kepada kita bahwa kita sebenarnya menuju kepada sesuatu yang sangat kita inginkan, kita cita-citakan. Bintang adalah true north-nya kita, ya. Kita ingin mengikuti kemana bintang itu. Jadi dia adalah kompas buat kita berjalan. Dan ini terkait dengan sesuatu yang sangat kita inginkan, kreativitas kita. Anak itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang ingin kita lahirkan, sesuatu yang ingin kita jaga, kita sayangi, dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat kita bahagia. Tapi untuk mencapai hal tersebut kita perlu belajar terlebih dahulu. Oke, kalau kita tambahkan past, present, future, dan ini yang di bawah tetap kita bisa ambil. Masa lalu kita bingung pada sesuatu, ya. Kita bingung mana yang penting, mana yang potensi, mana yang memang menjadi misi hidup kita. Saat ini the sun terbalik, kita bahagia tetapi ada sesuatu yang lebih jauh yang kita ingin jalan. Kita merasa belum lengkap kalau kita belum mencapai arah sana. Kedepannya kita memang harus banyak belajar. Tapi walaupun berat, kita tidak menganggap ini sebagai beban karena kita memang menginginkan diri kita untuk pintar. Jadi kalau kita masuk sekolah, kita tahu bahwa ketika masuk perguruan tinggi, itu artinya kita harus belajar, kita harus banyaklah hal yang kita harus lakukan yang itu tidak mudah. Tetapi kita tetap look forward to do that. Kenapa? Karena kita ingin belajar sesuatu dari situ. Kita ingin mendapatkan hal yang lebih penting dari situ. Oke, kita lanjut ke kali ini saya akan menggunakan daily guidance ini, spirit messages, ya. Bentuknya seperti ini, overview. Udah ditarik 2 kartu dan dua-duanya jumping, ditambah saya buka advice cardnya. Jadi ini namanya the spirit messages daily guidance. Saya mengambil soul calling 2 cards, spare ditambah dengan 1 kartu tambahan. Ini kartunya jumping. Ini mewakili apa yang akan kita tinggalkan. What is falling away? Vulnerability, kerentanan. Jadi kita kemarin yaitu tadi membuat dunia kita upside down, itu ya, berantakan, nggak karu-karuan. Itu kita menjadi sangat rentan untuk jatuh, untuk terluka, untuk sakit. Tetapi memang kalau kita lihat chartnya, ada Chiron dan Lilith yang
sudah lama bersamaan, sepertinya memang itu kayak programnya, udah diprogramkan kita memang perlu melewati masa itu, membuat kita menjadi rentan untuk sakit dan jatuh, tapi karena kita perlu belajar. Nah, yang kita perlu lakukan sekarang, what is rising in you, sesuatu yang kamu munculkan, yang tumbuh dari situ adalah kemampuan untuk healing, breathe. Ini kan segala macam cara di sini ditulis prana, ya, cara bernafas, cara menenangkan diri, yoga, meditasi, apapun namanya, itu tujuannya adalah kita mengatur pikiran kita dengan cara kita mengatur nafas kita. Jadi kemarin jungkir baliknya itu sebenarnya sedang diberikan kepada kita adalah bagaimana menghadapi masalah keberantakan tersebut dan kamu tetap keluar dalam kondisi oke-oke saja, you're not dead gitu ya. Kamu bisa bertahan hidup dan kamu semakin pintar. What doesn't kill you make you stronger, stand a little taller. Oke, nggak keren tapi nggak apa-apa. Oke, ini untuk yang astrologinya 18 Maret jam 12. Iya, hari ini sudah tahu ya. Saya akan mengatakan tidak mudah. Bulan masih di Capricorn, situasinya masih mungkin terkait dengan karir kita yang sedang diuji, tentang bagaimana kita mempertahankan kondite, harkat, martabat, kepopuleran kita di mata orang banyak. Itu energinya seperti itu, salah satulah di situ. Dan dia ketemu dengan Mars pertama, tapi Mars kan sangat dekat dengan Jupiter dan Pluto, dan Mars itu sendiri membawa energi ke diri kita adalah dorongan, motivasi yang besar, keinginan untuk dalam karir ini saya harus menjadi yang terbaik. Ya, jadi ya kata-kata sombong itu akan keluar karena kita terdorong untuk menunjukkan siapa diri kita, ya. Dan Capricorn itu kan yang paling tinggi ya di rumah ke-10. Dan kita ingin menunjukkan ke dunia, I'm the best. Aku sudah keluar dari satu perjuangan yang luar biasa. Tadi upside down-nya berarti memang kerasa banget ya. Kalau hal tersukar itu justru memberi kita kesempatan untuk muncul menjadi yang teratas. Saya ngomongnya jadi kayak berlebihan barangkali karena pengaruh Jupiternya. Jupiter ada di situ yang biasa aja menjadi dilebaikan gitu ya, lebay banget. Dan karena kita lihat ada Pluto di sini, sebenarnya energinya tidak hanya energi yang tampak keluar, ya. Pluto itu bicara mengenai underworld. Ada sesuatu yang sedang masak di bawah dan kita tidak tahu apa yang dimasak di situ. Tentu saja kalau kita berpikir ini adalah hal yang positif, apapun yang dimasak yang kita tidak tahu itu pada akhirnya keluar sebagai sajian yang akan kita sukai. Kita hanya belum tahu. Tetapi barangkali juga ada kaitannya dengan karma kita yang lalu, karena karma itu sebenarnya ngikutin kemana kita jalan. Itu kalau memang kita menanamkan sesuatu yang tidak terlalu positif, maka yang dimasak juga ya adanya bahannya itu yang di kulkas apa. Itu kan kita yang naruh sendiri. Nah, jadi ya there will be some kind of surprise gitu ya. Nanti mungkin ada kejutan yang kita belum ketahui, tapi pada saat ini setidaknya energi kita adalah energi ingin menunjukkan kehebatan kita. Mudah-mudahan memang itu yang terjadi, dan kalau karma kita positif, maka akibatnya adalah sesuatu disiapkan untuk kita menjadi bahagia, diberi kejutan. Oke, kira-kira seperti itu. Dan pada saat ini sebenarnya mulai dari kemarin-kemarin juga masih ada Chiron Lilith masih square dengan North Node. Mau tidak mau saya ucapkan lagi, karena apa? Karena ini adalah masih masa healing. Jupiter masih punya koneksi sextile dengan Neptunus. Dukungan dari luar itu ada,
dan kita lihat matahari sudah di 28 derajat. Pisces dia sebentar lagi akan masuk ke Aries, ya. Di sini adalah pada saat kita melihat lebih luas, dia sudah di derajat terakhir dan dia sextile dengan matahari, sextile dengan Saturnus, maka kita melihat sebenarnya ada tokoh penguasa yang saat ini sudah mulai sejalan dengan apa yang menjadi visi kita ke depan. Oke, itu yang terlihat dari bacaan horoskop kali ini. New reading, ambil yang 4. Oke, apa yang kita dapat hari ini? Ya, situasinya adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, Wheel of Fortune ya. Wow. Dan outcome-nya adalah Knight of Swords. Oke, kita mulai satu-satu bacaannya. Hari ini akan ada kejutan yang menyenangkan, barangkali tetapi sesuatu yang menguntungkan. Tapi kembali lagi, Wheel of Fortune, namanya juga Wheel of Fortune, kita bisa dapat apa aja. Mudah-mudahan ini adalah hal yang menyenangkan, tapi tergantung karmanya tadi, saya sudah bilang. Dan ini adalah tantangannya. Sesuatu yang baru ini akan membawa kita untuk berpikir tentang new ways of thinking. Ada jalan baru, apapun yang levelnya bisa macam-macam dalam pikiran, perasaan, dalam tindakan, tapi kita tidak ingin membuat sesuatu yang sama sekali baru. Dan di sini sarannya adalah tawarkan apa yang ada sekarang. Mungkin tidak sebesar yang kau pikirkan, tetapi ya sudah, dilakukan saja, dijalanin aja, mulai dari awal. Dan kalau kita lihat hasilnya Knight of Swords adalah kita akan antusias untuk menjalani hal yang baru ini. Jadi yang keluar dari kata-kata kita itu adalah sesuatu yang membuat kita antusias, dan paling tidak kita tidak menolak tawaran tersebut di mulut, ya. Tetapi memang hatinya, karena ini the full-nya masih terbalik, challenge-nya the full terbalik, maka sebenarnya keraguan itu masih ada. Wisdom within, reading 5 card. Oke. Situasinya burden. I infuse burden in my life with the lights of trust, faith, and gratitude. Ya, ini tadi kehidupan yang rasanya jungkir balik hari ini. Sepertinya kayak kita lagi ngejar untuk menyelesaikan sesuatu dan sudah ditunggu sama atasan kita. 5 menit ya. Berat banget gitu kan. Jadi challenge-nya adalah creativity. Karena ini bentuknya challenge, tempatnya challenge, maka tekanan itu barangkali membuat kita kayak mati angin gitu. Tapi hati-hati, karena guidance-nya adalah barangkali kita perlu menggunakan cara yang baru, ya. Karena kayaknya yang diminta burdens itu adalah sesuatu yang kita overwhelm kan, nggak mungkin itu gampang. Kalau gampang namanya ya bukan burden ya. Jadi berat dan membutuhkan kreativitas yang tinggi, tetapi tidak mudah didapat. Sarannya, guidance-nya adalah cari sesuatu yang baru, fokuskan pada tetap memberikan apapun yang diminta hari ini, giving, ya. Dan hasilnya adalah wisdom within. Iya, dengan melewati hari ini yang berat dan berusaha untuk menyesuaikan dengan permintaan hari ini, tuntutan hari ini. Dan kita ingat tadi bulan ada di Capricorn dan harus ketemu dengan planet-planet besar yang besar, lebay, agresif. Satu lagi ada politiknya barangkali, maka kita akan lebih paham mengenai situasi yang lebih dari apa yang bisa dilihat atau dimengerti dengan bukti atau data. Oke, Wanita Indrasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.